Yaumiddin. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tak henti-hentinya memberikan karunia-Nya kepada kita nikmat lahir dan batin, sehingga kita selalu bisa bersua di kesempatan yang berbahagia seperti ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan seteruskan surat Al-Buruj, surat yang ke-85. Kemarin petang kita sudah membaca dan mentadaburi ayat 1 sampai ayat 11. Kita bagi menjadi 11 ayat karena totalnya ayat surat ini adalah 22 ayat. Jadi setiap kita membacanya adalah 11 ayat. Bersama kita sudah ada Ustaz Safi Saleh, mudah-mudahan beliau bisa membantu kita, membimbing kita. Alhamdulillah. Kita akan baca surat 85, ayatnya sekarang 12 sampai 22. Jadi ayat 12 sampai 22. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuka kitab sucinya sendiri, dipersilakan membuka surat 85, surat Al-Buruj, ayatnya 12 sampai 22. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke screen seraya mempersilahkan kepada Ustaz Safi Saleh dari Singapura untuk memandu kita membaca ayat suci Al-Quran. Fadhil Ustaz. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. إن بطش ربك لشديد ويعيد وهو الغفور الودود. وهو ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. هل أتاك حديث فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط.
الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في في لوح لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار. اللهم صل اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على Kita haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz dan Ustaz Safi Saleh. Semoga dengan ayat-ayat yang beliau bacakan kepada kita, Allah SWT berkenan menurunkan malaikat dan ruh nanti pada malam-malam Lailatul Qadar. Begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah membacakan ayat-ayat tadi. Semoga Allah SWT mencatatkan, diberikan kadar-kadar yang baik untuk tahun-tahun mendatang. Kita teruskan surat yang ke-85, yaitu surat Al-Buruj. Al-Buruj ini artinya gugusan bintang. Turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 22 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 22. Berarti insya Allah sebentar petang, sebentar sore kita dapatkan surat baru lagi, yaitu surat yang ke-86, surat At-Tariq. Ya, jadi surat At-Tariq, surat setelah surat Al-Buruj. Terakhir pada petang kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-11 yang Allah berbicara tentang kontra daripada orang-orang yang tertutup hatinya, yaitu orang-orang beriman kepada Allah SWT, maka mereka diberikan taman yang indah, di dalamnya kekal. Allah berfirman di ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang amanu beriman, wa amilus salihat dan beramal saleh. Jadi selalu tidak berpisah ini. Amanu, amilus salihat. Lahum bagi mereka jannatun, mendapatkan taman-taman sorga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Selalu disebut sungai karena sebetulnya bisa bermakna simbolik. Apa yang kita dapatkan di akhirat adalah sesuatu yang mengalir dari kehidupan dunia kita. Jadi mata airnya sorga itu kita buat di dunia. Ketika kita beramal baik di dunia, maka dia akan mengalir sampai ke akhirat sana, sampai di sorga Allah SWT. Dzalikal fawzul kabir, dan itulah kemenangan, itulah keberuntungan, itulah kebahagiaan yang paling besar. Dzalikal fawzul kabir. Keberuntungan di dunia tidak besar, biasa-biasa saja. Berapapun untungnya kita di dunia, biasa-biasa saja dibanding dengan keberuntungan di akhirat. Karena sebesar-besarnya keberuntungan kita di dunia, pada akhirnya lama-kelamaan berkurang, bahkan semakin habis. Misalnya kita untung 100, begitu besok kita belanjakan 20, maka tinggal 80. Lusanya lagi 20 lagi, tinggal 60. Begitulah seterusnya. Tapi kalau di akhirat kata-kata khalidina, yaitu kekal. Ya, jadi kata-kata khalidina fiha di tempat lain dikatakan khalidina fiha, itu menunjukkan bahwa apa yang ada di sana ini adalah merupakan sesuatu yang tetap. Karena khalidina atau khuld itu adalah
tidak berubah. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 12. Ayat 12. Kita lihat di sini ada pohon tumbuh juga tetapi tidak bergerak. Ada burung tumbuh dan bergerak-gerak. Dan burung ini adalah merupakan turunan daripada burung-burung yang diciptakan Allah sejak awal, jutaan tahun yang lalu. Begitu juga dengan pohon yang kita lihat. Yang kita lihat ini adalah pohon yang merupakan turunan daripada pohon-pohon yang hidup jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu. Pertanyaannya kok kenapa selalu ada burung dan pohon dan juga kita manusia? Karena ada proses regenerasi. Nah, proses regenerasi inilah yang secara biologis tidak bisa diciptakan oleh manusia manapun. Allah berfirman, Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Jadi inna batsya rabbika lasyadid. Jadi artinya apa? Konsekuensi daripada perbuatan kita di akhirat itu syadid. Kalau dia baik, juga konsekuensi baiknya syadid. Kalau dia buruk, konsekuensi buruknya juga syadid. Syadid itu keras, luar biasa. Syadid itu luar biasa. Jadi syadid itu artinya extremely, secara sangat luar biasa. Jadi ini kata-kata batsya bisa bermakna siksaan, bisa juga apa saja. Jadi apa saja yang kita dapatkan di akhirat itu balasannya luar biasa dibanding dengan dunia. Apa sebabnya? Yaitu tadi, di dunia ini semuanya berubah. Misalnya di dunia kita dapat hukuman mati karena melakukan kejahatan. Ya maka hukuman mati artinya sampai mati saja. Ya. Batas hukumannya sampai mati. Kalau sudah dimatikan, sudah dipancung lehernya atau sudah dibunuh, mati. Hukumannya seumur hidup, berarti ditahan di penjara selama-lamanya. Ya, selama-lamanya juga ada batasnya. Apa sebabnya? Lagi-lagi kematian. Tapi kalau di akhirat tidak ada batasnya, tidak berubah. Ya. Kalau di dunia tadi kita dihukum seumur hidup, bisa ada perubahan. Misalnya ada perubahan kepemimpinan, bisa menyebabkan terjadinya perubahan peraturan. Maka kemudian tiba-tiba kita dapatkan ampunan, lalu kemudian kita keluar. Nah, jadi banyak kemungkinan. Tapi kalau di akhirat tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain, kecuali bahwa semuanya hanya kembali kepada Allah SWT. Nanti kita ketemu kata-kata fa'alun lima yurid. Jadi inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya kekuatan Allah itu, kekuatan dalam pengertian kemampuannya untuk menahan kita semuanya ataukah untuk membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu adalah sangat keras. Karena sebetulnya semuanya ini memang berada dalam kekuasaan Tuhan. Kenapa manusia bisa ingkar? Karena salah satu pemberian terbesar Allah kepada manusia adalah kebebasan. Dan ini tidak ada pada yang lain. Makanya misalnya sapi dari dulu sampai sekarang makan rumput, tidak bisa dirubah. Misalnya makan daging, ya tidak bisa sapinya. Karena sapi memang diciptakan sejak awal, dari awal kali mungkin jutaan tahun yang lalu, itu memang untuk memakan rumput-rumputan dan tidak akan pernah bisa berubah. Hewan-hewan diciptakan sudah lengkap dengan kulitnya yang tebal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Apa sebabnya? Karena hewan-hewan tidak ada yang bisa membuat kostum atau pakaiannya sendiri. Mereka hanya menggunakan apa yang ada pada tubuhnya, yaitu kalau burung-burung adalah bulu-bulunya, kalau sapi adalah kulitnya yang tebal misalnya, gajah juga begitu. Nah, kalau kita tidak, kita bisa menciptakan kulit kita tipis, tapi kita bisa menciptakan pakaian yang berlapis-lapis. Kita misalnya punya kemampuan pendengaran, mendengarkan itu tidak seperti misalnya kelelawar atau semut misalnya. Tetapi Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menciptakan alat yang menyebabkan bapak-bapak di Singapura, di Malaysia, di Papua, dan di berbagai tempat di Sulawesi dan di Jawa Timur sana bisa mendengarkan suara saya di sini, di Jakarta. Apa sebabnya? Itulah tadi, manusia bisa menciptakan itu semuanya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan kebebasan manusia. Tapi ketika nanti kita sampai ke alam barzakh, kebebasan ini sudah tidak ada, dicabut oleh Allah SWT. Sehingga pada saat itu kita akan kembali kepada kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu adalah syadid. Maka inna batsya rabbika lasyadid. Sungguhnya kekuasaan dan kekuatan Tuhan itu luar biasa. Kita tidak mampu menahannya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
sungguhnya dialah yang yubadi'u, tadi memulai penciptaan. Kita bicara tadi kenapa ada burung sekarang yang sama dengan burung yang diciptakan jutaan tahun yang lalu atau miliaran tahun yang lalu. Begitu juga dengan pohon-pohonan, bahkan kita juga manusia. Kenapa? Karena Allah bukan hanya menciptakan, tapi memiliki kemampuan untuk terulangnya kembali itu. Misalnya menciptakan pohon sekarang. Pohon itu kemudian bisa berkembang biak, beranak pinak. Burung-burung juga begitu, hewan-hewan juga begitu. Jadi memiliki kemampuan yubdi'u wa yu'id. Kalau kita bisa yubdi'u tapi tidak bisa yu'id. Misalnya menciptakan pesawat, kapal terbang. Dia tidak bisa mengulangi dirinya, kapal terbang tidak bisa dikawin silangkan misalnya. Kita kawinkan antara Boeing dengan Airbus, lalu lahirlah misalnya jenis pesawat yang ketiga, tidak bisa seperti itu. Satu jenis pesawat tidak bisa mengulangi dirinya sendiri. Tapi kalau kita lihat pada lingkungan di sekitar kita, burung yang diciptakan dulu sampai sekarang bisa melipat gandakan dirinya dengan bertelur. Pohon-pohon juga begitu, bisa berbuah, buahnya jatuh, tumbuh lagi. Pohon berikutnya seperti kebanyakan pohon kelapa. Pohon kelapa itu buahnya jatuh, nanti hanyut di tepi pantai, kemudian tumbuh lagi di pantai yang lain. Sehingga kemudian menjadi banyak dan terus banyak. Kenapa? Karena memiliki kemampuan yubdi'u wa yu'id. Walaupun ini sederhana karena kita setiap hari menyaksikannya, tapi sebetulnya luar biasa. Kenapa? Tidak ada di antara manusia mampu melakukan itu. Sampai sekarang kita tidak mampu melakukan itu semuanya. Jadi innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguhnya dia Allah itu adalah yubdi', menciptakan dan sekaligus yu'id, mengulangi penciptaannya. Ini yang tidak ada sama kita ya dalam manusia. Dan supaya terjadi pengulangan-pengulangan ini, maka kemudian diciptakanlah pasangan. Ya, kalau di hewan-hewan ada jantan betina. Di kita manusia ada laki perempuan. Kalau di tumbuh-tumbuhan ada putik dan sarinya. Selalu begitu ya, sehingga kemudian menyebabkan terjadinya pengulangan. Dan walaupun ini setiap hari kita temukan laki dan perempuan, hewan-hewan jantan dan betina, tumbuh-tumbuhan dengan putik dan sarinya, tetapi sampai sekarang ini tidak bisa dibuat oleh manusia. Misalnya menciptakan mobil jantan dan mobil betina. Nanti kawin, lahirlah mobil baru. Tidak bisa. Pesawat jantan, pesawat betina, nantilah kawin, maka lahirlah pesawat baru. Tidak bisa. Ya. Jadi artinya walaupun sederhana kelihatannya itu berpasangan, tetapi itu sesuatu yang luar biasa. Karena dari situ kemudian terjadi pengulangan atas ciptaan-ciptaan Allah ini. Karena berpasangan itu adalah sesuatu yang luar biasa, walaupun sederhana kita lihat karena setiap hari kita saksikan, tapi kalau kita memikirkannya, merenungkannya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maka di dalam Al-Quran surat Yasin itu dimulai dengan kata subhana. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi maksud dimulai dengan kata subhana, sama dengan berbicara tentang Mi'raj atau Isra Mi'raj. Dimulai dengan kata subhanalladzi asra bi abdihi. Apa artinya? Kata-kata peristiwa-peristiwa dimulai dengan kata subhana itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yang bisa melakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat berbicara tentang berpasangan, Allah mulai ayatnya dengan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ayat ini berada di dalam surat Yasin. Surat Yasin itu surat 36 dan ayatnya juga ayat 36. 36 sendiri kan adalah berpasangan 3 dan 6. Seperti itu 36, 3 dan 6. Jadi 3 dan 6 itu bisa dikecilkan menjadi 12 ya, seperti itu. 12 kali 3 36. Jadi kelipatan terkecilnya adalah 3. Jadi innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguhnya dialah Allah yang yubdi'u, menciptakan dan sekaligus yu'id, mengulangi penciptaannya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Dan itu semuanya adalah kekuasaan Allah SWT. Tidak ada satupun yang memilikinya kecuali adalah Allah Rabbul Alamin. Maka dikatakan wahuwal ghafurur wadud. Karena kita manusia ini di dalam menggunakan kebebasan kita, free will kita, maka kemudian sering sekali will kita, kemauan kita, kehendak kita bertentangan, berbeda dengan kehendak Allah SWT.
Sementara setiap kehendak yang berbeda dengan kehendak Allah itu pasti penyimpangan. Karena Allah sendiri adalah mempunyai iradat, ya, kehendak. Jadi kalau Allah mempunyai iradah, maka kemudian harusnya iradah kita sama dengan iradah Allah. Seperti mana hukum-hukum yang Allah tetapkan, seperti yang Allah inginkan. Nah, kalau Allah menginginkan kita dengan iradatnya, maka harusnya kita juga menyamakan iradat kita dengan iradat Allah SWT. Menyamakan iradat kita dengan iradat Allah namanya radiyatan mardiyah. Jadi ketika redha dengan kita karena kita redha kepadanya, apa arti yang kita redha kepadanya? Yaitu kita mau menyamakan kehendak kita sama dengan kehendaknya, dan kalau itu terjadi maka kemudian kita namanya mardiyah, radiyatan mardiyah. Nah, kalau kita kemudian salah, keinginan kita, kehendak kita beda dengan yang Allah inginkan atau beda dengan kehendak Tuhan, maka kemudian Allah itu Maha Pengampun. Allah menerima kita kalau kita ingin kembali. Intinya adalah jangan pernah berhenti untuk melakukan pencarian akan kebenaran. Jadi wahuwal ghafur al-wadud. Dia adalah Maha Pengampun dan sekaligus al-wadud, Maha Pengasih. Ya. Wahuwal ghafur wadud. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi artinya kata-kata ini tidak ada alasan bagi kita untuk lari dari Tuhan. Karena apapun yang telah kita lakukan atas kehendak kita yang bertentangan dengan kehendaknya, maka kemudian Allah Maha Pengampun selama kita ingin kembali kepadanya. Ya. Karena pada saat itu tidak ada lagi syaitan, tidak ada lagi kehendak kecuali kehendak Dia. Yauma la tamliku nafsun li nafsin. Jadi tidak ada lagi satu orang bisa memiliki kekuatan untuk membantu nafsu yang lain pada saat akhirat. Tapi di dunia kebebasan itu ada pada kita. Dan kalau kebebasan itu kita salah gunakan, Allah mengatakan Dia adalah Al-Ghafur dan Dia adalah Al-Wadud. Wa huwal ghafur wadud. Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Zul Arshil Majid. Ya, kita artikan arsy di sini, arash adalah puncak eksistensi. Jadi kata-kata Zul Arsy kita katakan dialah pemilik pusat piramida eksistensi, existence. Kalau kita bikin piramida di puncaknya cuma satu. Ya. Kalau kita bikin piramida pasti di puncaknya cuma satu. Namanya piramida pasti begini ya. Ini piramida. Ini adalah ke atas, semakin ke bawah semakin majmuk, semakin banyak. Gitu. Tapi sampai di atas ini cuma satu nih yang di atas ini. Ya. Dan ini yang kita sebut dengan arsy. Arsy itu adalah puncak eksistensi. Dan di puncak eksistensi itulah letaknya yang Maha Ada. Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Dia ada di sini, terhadap seluruh makhluk yang ada di bawahnya adalah Dia bersifat Ghafurur Rahim. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan karenanya tidak ada alasan untuk lari daripadanya. Ghafurur Wadud. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan la taqnutu min rahmatillah atau la taqnutu min rahillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah SWT. Karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tertutup hatinya. Kenapa Allah Pengampun dan Pengasih? Wadud, karena Dia memiliki arash. Zul Arsy, Dialah pemilik puncak piramida eksistensi. Lalu kemudian Al-Majid, ya Al-Majid Dia adalah yang Maha Mulia, Maha Terpuji. Ya, kalau kita Al-Majid ini ambil dari kata wajada, berarti Dia adalah satu-satunya wujud. Dia adalah satu-satunya eksistensi. Semua wujud-wujud yang lain hanya diwujudkan olehnya. Karena semua wujud bisa dikembalikan kepadanya, disebutlah dengan Al-Majid, yaitu zat yang kepadanya dikembalikan semua apa yang kita sebut dengan ada. Ya, kalau kita mengatakan ada Zoom, berarti Zoom itu ada karena sedang bersama dengan Dia yang Al-Majid, yang Maha Ada. Yang bisa kita temukan. Kalau Al-Majid meniadakan hubungannya dengan sesuatu, maka sesuatu itu otomatis menjadi hilang, menjadi tiada. Karena tidak ada yang ada kecuali selalu diadakan oleh Dia yang selalu Maha Ada. Dan ketika Allah mengadakan apapun juga, tidak lantas berkurang adanya Dia. Apa sebabnya? Karena setiap yang bersifat non-materi itu tidak akan pernah bisa habis. Contohnya ilmu kita. Kita berbagi ilmu, tidak habis ilmu kita, bahkan bertambah. Kita mengajar setiap hari kepada ribuan, jutaan orang, tidak berkurang ilmu kita. Nah, ini adalah
Ini pertanda bahwa jiwa kita, tempat ilmu kita tersimpan itu beda dengan memori pikiran kita, beda dengan tubuh kita. Karena kalau tubuh kita itu sangat terbatas. Sesuatu yang bersifat jasad atau bersifat fisik kalau diberikan pasti habis. Kita punya roti dikasih kepada 10 orang, ya udah habis. Misalnya kita punya roti 1 dipotong 10, ya habis. Tapi kalau ilmu dipotong berapapun, dibagikan kepada siapapun tidak berkurang, bahkan bertambah. Nah, begitulah juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun yang ada kecuali Allah yang menyertai keberadaannya sehingga kelihatan menjadi ada. Jadi sesuatu itu tidak ada sebelum Allah menyertai keberadaannya atau mengadakannya. Tetapi jemaah sekalian, ada yang namanya kekuatan-kekuatan yang suka menentang. Kekuatan yang menentang ini di mana-mana bayangannya selalu misteri. Ya, selalu misteri karena tidak pernah bisa menunjukkan wajahnya. Dan itu juga hanya asumsi-asumsi kita saja. Jadi seperti gambar-gambar seperti ini kan asumsi-asumsi manusia saja. Tapi intinya adalah memang selalu ada kekuatan-kekuatan yang menentang. Ya. Jadi Allah itu siapa tadi? Fa'alun lima yurid, ini terkenal ini. Fa'alun lima yurid atau fa'alun lima yasha. Jadi dua, yaitu fa'alun lima yurid, fa'alun lima yasha. Dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Jadi fa'alun lima yurid. Jadi ada yang mengatakan bahwa surat Al-Ahzab ayat 33 ketika mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, kata dia itu belum bermakna apa-apa karena itu baru ingin. Nah, bayangkan juga sekalian, dia mengatakan baru ingin, dia lupa kalau yang namanya keinginan Tuhan beda dengan keinginan kita. Keinginan kita banyak yang tidak terwujud. Tapi apakah ada keinginan Tuhan yang tidak terwujud? Jawabannya tidak ada. Maka di sini jawabannya fa'alul lima yurid. Dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Jadi kalau dia inginkan pasti terjadi. Karena fa'alun, ya, dia berbuat apa saja yang dia inginkan. Kita menginginkan sesuatu tidak bisa berbuat. Kenapa? Karena terkendala oleh batasan-batasan, limitasi-limitasi. Kita misalnya pengen membeli rumah yang besar, terbatas oleh apa? Keterbatasan uang kita, dana kita. Jadi tidak bisa kita membelinya. Kita ingin sekolah lagi, tapi kita memiliki keterbatasan untuk menyiapkan waktu yang cukup, begitulah. Jadi kita selalu berada dalam konteks keterbatasan-keterbatasan. Nah, sedangkan Allah SWT adalah lepas daripada keterbatasan itu. Sehingga apa saja yang dia inginkan, ya terjadi. Fa'alun lima yurid. Jadi kalau Allah mengatakan innama yuridu, sama-sama kata-katanya. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, maka itu benar, pasti terjadi. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa itu kan hanya baru keinginan Allah. Bayangkan kalau ada orang yang mengaku membela agama tapi berargumentasi seperti ini, lantas kita bertanya, ini Tuhan siapa yang dia bela? Karena Tuhan yang maha ada itu, yang maha tinggi, secara akal pun pasti kita terima kata-kata yang dia pasti melakukan apa yang dia inginkan. Karena kalau dia tidak melakukan apa yang dia inginkan, berarti kan ada yang mengatasi dirinya, ada yang menghalanginya. Penghalangnya itu pasti lebih tinggi dari dirinya. Menghalangi dirinya untuk mewujudkan keinginannya. Beda dengan kita tadi, karena banyak penghalang, bukan hanya manusia. Bukan hanya manusia melarang kita, misalnya kita ingin bekerja di luar negeri, mungkin orang tua kita melarang kita, karena tidak ada yang temani di negara ini. Nah, oleh sebab itu, kita punya batasan-batasan. Tapi kalau Tuhan siapa menghalangi? Ya, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dirinya. Tuhan juga cuma tunggal, tidak ada istrinya, tidak ada suaminya, tidak ada yang lain, kecuali hanya dirinya saja, sehingga tidak ada sama sekali yang bisa menghalanginya. Jadi, karena tidak ada yang bisa menghalanginya, maka dia melakukan apa yang diinginkan. Fa'alul lima yurid. Jadi kalau berargumentasi bahwa innama yurid itu baru sekedar keinginan, ini sama dengan mengqadar Allah dengan kadar yang tidak benar. Ya, mengqadar Allah, menempatkan Allah, memikirkan Allah dengan cara yang tidak benar. Karena namanya Allah itu pertama sekali adalah dia bukan materi, dia bukan bentuk.
karena bukan materi dan bentuk, maka tidak dihambat oleh hukum-hukum alam. Kita ini terbuat dari materi dan bentuk, maka kita dihambat oleh hukum-hukum alam. Baru kemudian hal ataka hadisul junud. Hal ataka sudahkah datang kepadamu? Jadi hal ataka. Sudahkah datang kepadamu hadis ini? Cerita berita tentang al-junud. Al-junud. Bala tentara yang menghalang-halangi kebenaran. Nanti di bawah kita lihat Fir'aun dan Samud. Kaum Samud maksudnya. Jadi hal ataka hadisul junud. Sama dengan hal ataka hadis Musa sebelumnya. Sama. Hal ataka hadis Musa. Ya. Kalau di sini hal ataka hadisul junud. Apakah telah datang kepadamu berita cerita tentang al-junud? Al-junud ini bentuk jamak daripada jundun. Junud itu adalah tentara-tentara, bala tentara. Jadi tentara siapa itu tadi? Orang-orang yang menghalangi Allah pada saat nabi-nabi itu hadir bersama dengan kita manusia di muka bumi ini. Lalu kemudian muncullah satu kekuatan yang sistematis untuk menghalang-halangi para nabi dan rasul menyampaikan kebenaran ataukah menciptakan sistem sosial yang terbuka untuk belajar dan belajar. Ini dia, kita ambil contoh adalah Fir'aun, karena dan ini adalah piramida versi Fir'aun. Karena itu mengatakan Fir'aun wa Thamud. Jadi al-junud itu tadi tentara yang menghalang-halangi manusia dari kebenaran adalah Fir'aun dan Samud. Samud ini adalah kaum Samud, nabinya namanya Nabi Saleh. Nabi Saleh kaumnya kaum Samud. Kalau Nabi Hud kaumnya kaum Ad. Jadi Fir'aun wa Thamud, yaitu Fir'aun dan Samud. Fir'aun dan Samud. Ini adalah sering diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ini adalah contoh-contoh orang yang jiwanya tidak berhasil dipertahankan kesuciannya. Dia keluar, dia menyimpang. Kita lihat di sana di apa namanya? Surat kita bisa lihat ini dalam surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha. Mari kita lihat ya. Asy-Syamsi waduhaha. Jadi Asy-Syams, surat Asy-Syams, surat 91. Jadi Asy-Syamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samai wama banaha. Dan seterusnya baru kemudian kadzabat samudu bitaqwaha. Jadi di atas ini berbicara tentang jiwa. Berbicara tentang jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi nafs dan apa-apa yang menjadi potensi kesempurnaannya. Jadi nafsi wa ma sawwaha. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu kepada nafsi itu Allah memberikan ilham dalam bentuk fujurah wa taqwa. Bisa menarik orangnya ke bawah, berdosa dan melakukan kejahatan, wa taqwa atau menarik di orangnya ke atas, ke langit, ke Allah SWT. Qad aflaha man zakka, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang merugikannya. Tapi kemudian contoh orang yang merugikan jiwanya adalah diambil kaum Samud. Jadi kadzabat samudu, kaum Samud itu mendustakan. Kenapa dia mendustakan Nabi dan Rasul, terutama Nabi Saleh di sini? Bitaqwaha, karena dia telah berbuat tagha. Tagha lagi. Ya, fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi ini tagha. Jadi kadzabat samudu bitaqwaha. Kaum Samud telah mendustakan kebenaran tersebut, yaitu apa yang tadi disebut dengan wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujura wa taqwaha. Apa sebabnya? Karena dia tagha. Ini penyakit yang paling berbahaya. Allah mengutus Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun karena tagha. Jadi semuanya adalah gara-gara tagha. Jadi kadzabat samudu bitaqwaha. Jadi kaum Samud itu mendustakan kebenaran karena dari jiwanya tidak selesai. Dia merasa lebih hebat, lebih baik daripada yang lain. Sehingga kemudian ketika datang Nabi Saleh kepadanya, mereka menentangnya. Ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai ini, isim ba'asa asyaqaha. Ketika muncul pemimpin mereka yang durhaka, pemimpin kaum Samud.
idzim ba'asa, ketika dibangkitkan pada mereka ashqah, orang yang paling celaka. Jadi ketika dibangkitkan orang yang paling celaka, idzim ba'ats ashqaha, ketika dibangkitkan atau dikirim, diutus ke tengah-tengah mereka orang yang paling durhaka, orang yang paling celaka. Artinya apa? Ini adalah bertentangan dengan tadi, yakni qad aflaha man zakkaha. Jadi sebabnya tadi dia begitu karena dia tidak mensucikan dirinya. Maka dikatakan qad khaba man dasha, berugilah orang yang mengotori jiwanya. Karena jiwa itu aslinya fitrah, putih bersih. Maka yang mempertahankan kesuciannya aflaha, sedangkan yang tidak bisa mempertahankan kesuciannya namanya khaba, celaka. Nah, kita lihat pada kaum Samud tadinya diabadikan dalam Al-Quran. Padahal kaum Samud itu cuma, ya dalam tanda petik cuma membunuh ontanya Nabi Soleh yang disebut dengan onta Allah, naqatullah. Jadi membunuh satu ekor onta itu sudah luar biasa dosanya, diabadikan dalam Al-Quran ini. Sebagai kadzabat Tsamud bitaqwaha. Bagaimana dengan yang bukan seperti kaum Samud yang membunuh ontanya nabinya, tapi membunuh cucunya nabinya. Ini akan tentu lebih besar lagi risikonya. Jadi kata Tsamud bitaqwaha, izim ba'asa ashqaha. Ketika tiba-tiba bangkit di tengah-tengah mereka, ashqaha, yaitu orang yang paling celaka, asqaha. Jadi izim ba'asa ashqaha, ketika tampil muncul di tengah-tengah mereka ashqaha. Nah, jadi dari mana munculnya orang yang paling celaka seperti ini? Yaitu dari tengah-tengah masyarakat yang tidak mengajarkan bagaimana cara menumbuh-suburkan jiwa yang suci. Ya, ini kalau ini terjadi, maka kita akan menjadi orang yang paling celaka. Dan ini bukan hanya di ayat ini, tapi di berbagai tempat disampaikan dalam Al-Quran, munculnya pemimpin-pemimpin yang durhaka yang melakukan kejahatan adalah karena yang bersangkutan tidak berhasil mempertahankan kesucian jiwanya, sehingga kemudian menjadilah seperti itu. Kita lihat misalnya dalam surat Al-An'am ini. Surat Al-An'am. Ayatnya 122. Awamangka namaitan, apakah orang yang hatinya tadinya sudah mati, wahyainahu, lalu kami menghidupkannya kembali dengan apa? Dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu menyembuhkan hati. Syifa'un lima fisrur. Waja'alna lahu nuran. Setelah kami hidupkan kembali jiwanya yang tadi sudah mati, sehingga jiwa itu kemudian menjadi sumber cahaya di dalam diri manusia. Waja'alna lahu nuran. Yamshi bihi fil ard. Yang dengannya, dengan cahaya itu berjalan di tengah-tengah manusia. Finnas. Yamshi bihi finnas. Kaman, apakah itu sama masalu perumpamannya fi zulumatin, dengan orang yang hidup di dalam kegelapan. Ini yang kita bicarakan kemarin, bahwa hakikat kehidupan kita itu adalah kegelapan, sehingga kita butuh rembulan. Laisa bi kharijina minha, mereka tidak bisa lagi keluar daripadanya. Laisa bi kharijina minha, tidak bisa keluar daripadanya. Maksudnya dari kegelapan itu. Kadzalika zuyyina lil kafirina, begitulah Allah memberikan indah di matanya orang-orang yang kafir. Maka ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Baru kemudian ayat ini berikutnya. Wa kadzalika, begitulah, yaitu kembali kepada siapa begitulah, ayat 122 tadi. Jadi ini 123. Wa kadzalika, begitulah, ja'alna fi kulli qaryatin, begitulah kami jadikan pada tiap karya negeri ada akabira. Akabira itu adalah orang-orang membesar karya, pembesar-pembesar. Ya. Jadi yang menyebabkan rusaknya sebuah negeri, kata ayat ini, karena munculnya akabir, orang-orang pembesar-pembesar, elit-elit masyarakat. Tetapi kerjanya apa? Mujrimiha, hanya untuk memperkaya dirinya, bukan untuk masyarakat. Sehingga dia melakukan apapun untuk memperkaya dirinya, mujrimiha. Jadi setiap negeri yang dihancurkan Allah, selalu muncul di sana dulu pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar yang melakukan kejahatan. Mujrim kita artikan melakukan kejahatan. Liyam purfia, agar mereka membuat tipu muslihat pada negeri tersebut. Tapi apa kata Allah? Wa ma yamkuruna, tiadalah mereka perdayakan illa kecuali bi anfusihim, memperdayakan dirinya sendiri. Wa ma yashurun, cuma banyak orang tidak menyadari kalau sebetulnya sedang merusakkan, menzalimi dirinya sendiri. Ya. Kita kembali ke sini lah. Jadi
Fir'auna wa Samud. Fir'aun dan kaum Samud. Balil ladzina kafaru fi taksib. Ya, tetapi atau bahkan alladzina kafaru. Kenapa disebut dengan kafaru? Jadi ini penjelasannya. Kenapa muncul ada orang yang kafaru, kafir? Kafaru kita sudah sampaikan artinya menutup diri, karena kafaru ini adalah fiil, kata kerja. Sedangkan di kita kata kafir itu kata benda, orang. Nah, di sini sebetulnya bukan kata benda tetapi kata kerja. Alladzina kafaru, orang-orang yang menutup hatinya. Ya. Jadi balil ladzina kafaru fi takzib. Dia menutup hatinya, kenapa? Karena dia mendustakan. Jadi kalau kita lihat ini kekufuran datang belakangan. Pertamanya adalah menerima atau menolak kebenaran Allah SWT. Maka dikatakan fi takzib. Mereka itu adalah sedang melakukan kedustaan fi takzib. Balil ladzina kafaru fi takzib. Sayangnya orang-orang kafir itu berada dalam kedustaan terus-menerus. Ini adalah ilustrasi kita bahwa kita banyak memperhatikan ke depan sana, buka jendela melihat pemandangan, tetapi sebetulnya apa kita rasakan bahwa di belakang kita ada kerja-kerja sangat sistematis, terstruktur dan hierarkis yang dikomandoi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lupa bahwa di belakang kita ada realitas, ada kehidupan yang juga harus kita perbaiki. Wallahu min waraihi muhit. Dan Allah SWT dari belakang mereka ini. Allah SWT min waraihim. Maksudnya min waraihim itu dari area yang kita tidak tahu, tidak lihat. Kan namanya Allah tidak mungkin kita bisa lihat dengan mata kepala. Jadi wallahu min waraihim, padahal Allah itu sedang berada di belakang. Kata di belakang ini tanpa sepengetahuan kita. Dan jangan bayangkan di belakang seperti gambar tadi. Itu hanya ilustrasi. Kata-kata wara'ahum di sini adalah Allah mengetahui semua apa yang kita lakukan, walaupun kita seakan-akan menghubungi Allah, wara'ahum. Kenapa? Karena Allah itu sebetulnya tidak pernah menggunakan istilah di belakang, di punggung, dan sebagainya. Jadi intinya penyebabnya adalah karena kitalah yang sebetulnya yang menyebabkan itu semuanya terjadi. Jadi wallahu min wara'ihim. Jadi ketika kita di dunia, kita menjadikan kitab suci di belakang, maka kemudian nanti di akhirat, kita pun juga akan diberikan hukuman dengan cara yang dengan setimpal. Di wallahu min waraihim muhit, dan Allah SWT terhadap waraihim di belakang mereka muhit, meliputi. Jadi walaupun kita tidak saksikan tapi dia bersifat meliputi, muhit. Jadi Allah itu adalah muhit, maha meliputi. Meliputi apa? Seluruh realitas. Karena tidak ada satu realitas yang tidak ada satu entitas kecuali bahwa Allah bersama dengannya. Bahkan kita bikin titik saja, ya titik seperti ini. Maka ini adalah Allah bersamanya. Karena kalau dia tidak bersamanya, berarti tidak mungkin ada titik ini. Karena kita katakan titik ini ada. Padahal hakikatnya tidak ada. Tadi cuma di dalam tangki dawat atau tinta daripada pulpen saya. Nanti setelah keluar dari pulpen itu menjadilah titik, menjadilah huruf-huruf dan sebagainya. Jadi kesimpulannya Allah mengetahui semuanya walaupun kita tidak menyadari keberadaannya. Sekarang kita sudah bicara tentang Al-Quran. Jadi ini bicara tentang Al-Quran. Ya. Jadi kita bicara lagi. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti kita punya tadabbur dari awal, selalu kita sampaikan bahwa selalu di penghujung surat, itu sering sekali dipesankan tentang pentingnya Al-Quran itu digunakan. Pada saat kita misalnya membaca wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa, itu juga adalah ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Hasyr. Jadi di mana-mana seperti itu. Ya. Jadi kata-kata misalnya doa di akhir surat Al-Baqarah, la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Kata-kata akhtana di situ apa artinya? Salah di situ. Apa yang maksud dengan nasina, yaitu lupa, ya nasina. Jadi yang dimaksud lupa di situ adalah tidak lagi merujuk kepada Al-Quran. Ya. Yang sudah kata adalah penalarannya berbeda dengan Al-Quran, jadi patokannya kembali kepada Al-Quran. Jadi makanya Al-Quran inilah yang menjadi parameter kita. Al-Quran ini adalah semacam unitas kita. Bal huwa Qur'anun Majid. Nah, masuklah kepada Al-Quran. Bal huwa Qur'anun Majid. Dia adalah Al-Quran Al-Majid.
Ingat mas sekalian, kata Al-Majid ini juga kita gunakan. Ya tadi Allah itu adalah Majid. Ya. Jadi tadi kita lihat di sini juga Allah itu adalah Majid. Ya. Kita lihat tadi di sini. Ya, kita lihat di sini adalah kata Majid, ini dia. Nah ini dia. Ini adalah Majid. Jadi ayat 15, wa huwal ghafurur wadud zul arsyil majid. Ya, Al-Majid ini kembali kepada arsy Allah. Dia memiliki arsy dan Al-Majid. Dia memiliki arsy dan juga Al-Majid. Yaitu Majid itu adalah yang bisa tadi kita bicarakan ditemukan, mulia. Baru kemudian masuk tadi kepada ya balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhait. Di belakang mereka ada yang meliputinya, tidak ada satupun yang luput daripadanya. Bal huwa Qur'anun Majid. Lalu siapakah yang bisa menyelesaikan semuanya itu? Siapakah sebetulnya kita punggungi tadi di belakang itu sehingga kita lupa bahwa di belakang kita ada penjaga. Di belakang kita, meliputi kita dari belakang padahal ada penjaga. Ya, jawabannya adalah Al-Qur'an. Jadi jawabannya adalah Al-Qur'an ya. Jadi kita kembali ke sini Al-Qur'an ya. Nah, jadi jawabannya adalah Al-Qur'an. Bal huwa Qur'anul Majid fi lauhin mahfuz ya. Fi lauhin mahfuz. Bal huwa ya. Jadi yang menjaga kita sebetulnya, mengawasi kita adalah Al-Qur'an. Maksudnya Al-Qur'an itu adalah penjaga dalam pengertian penuntun. Contohnya gini. Kalau kita jalan di jalan, yang menjaga kita agar tidak tersesat itu adalah rambu-rambu jalan. Rambu-rambu jalan itu kelihatannya cuma simbol-simbol, tapi itu ada peraturannya, ada ketentuannya. Bahwa kalau dilarang begini, begini gambarnya. Boleh begini, begini gambarnya. Itu adalah undang-undang. Jadi bal huwa Qur'anul Majid, tetapi sayangnya dia itu adalah Al-Quran Al-Majid. Bal huwa Qur'anul Majid. Itu adalah Quran yang Majid. Fi lauhin mahfuz, yang tersimpan di lauhin mahfuz. Kata mahfuz ini dari kata hafizah, terjaga. Artinya tidak mungkin terjadi perubahan dan tidak mungkin hilang. Nah ini mirip kata-kata ini dengan surat Al-Waqiah ayat 79. Kita lihat surat Al-Waqiah di sini. Surat Al-Waqiah. Mulai dari ayat 77. Ini sering kita baca. Innahu laqur'anun karim. Sungguhnya dia itu, siapa dia itu? Ya. Sebetulnya kalau kita katakan hu-nya ini kembali kepada Al-Quran, itu terjadi pengulangan. Jadi hu-nya ini tentu kembali kepada yang paling cocok adalah kembali kepada pasangan Al-Quran. Sungguhnya dia itu, Nabi itu, Rasul itu adalah laqur'anun karim. Dia adalah hakikatnya Al-Quran yang mulia. Jadi innahu laqur'anun karim. Sungguhnya dia itu adalah benar-benar Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan. Innahu laqur'anun karim. Dia itu adalah Quran yang sangat mulia. Innahu laqur'anun karim. Ya. Fi kitabim maknun. Ini tersimpan di dalam kitab yang maknun, yang terpelihara dengan baik. Sama tadi. Maknun sama tadi dengan mahfuz. Ya, fi lauhin mahfuz. Kalau ini fi kitabin maknun sama saja. Fi kitabin maknun, fi lauhin mahfuz. Di dunia ini tersimbolkan dengan manusia suci yang dipilih Allah SWT. Mereka yang merupakan tempat tinggalnya kitab yang terjaga. Dialah yang disebut dengan mahfuz, itu yang terjaga. Jadi fi kitabim maknun, di tempat yang terjaga, la yamassuhu. Sedemikian ketatnya tidak ada yang bisa menyentuhnya atau mengambil Al-Quran di aslinya, takwilnya itu illa kecuali al-mutahharun. Kecuali orang-orang yang tersucikan ini. Mutahharun bukan mutahhirun. Jadi la yamassuhu illa al-mutahharun. Kata-kata la yamassuhu ini tidak ada yang bisa mengabsorpsi. Tidak ada yang bisa mengambil, tidak ada yang bisa menyerap Al-Quran itu dari yang disebut dengan fi kitabim maknun, kecuali kalau dia tersucikan. La yamassu ilal mutahhar. Karena tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang yang mutahharun. Dan yang mutahharun ini sama dengan di dalam surat 33 yang tadi kita bacakan. Innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Jadi dia adalah maha suci, illal mutahharun, dia adalah tersucikan. Dia tersucikan.
Karena kenapa? Karena dijaga, disucikan oleh Maha Suci, maka di dalam jadi tersucikan. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Tanzilum min Rabbil Alamin, turun dari Rabbul Alamin. Karena dia adalah tanzil min Rabbil Alamin, maka isinya menjelaskan tentang rahasia-rahasia dan misteri-misteri di seluruh alam semesta. Tanzilum min Rabbil Alamin. Jadi kita kembali, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Tapi itu adalah Al-Quran Al-Majid yang terletak, tersimpan di lauhin mahfuz. Nah, jadi jemaah sekalian, sudah kita lihat lagi bahwa ujung daripada surat Al-Buruj, gugusan bintang-bintang, lagi-lagi Al-Quran. Jadi kita pesankan kembali, jangan sampai ada aktivitas kita dalam proses pembelajaran yang kita anggap lebih penting daripada Al-Quran. Jangan sampai. Kalau ada yang berkata begitu, berarti yang bersangkutan juga tidak mengetahui kemuliaan Al-Quran. Karena semulia-mulianya yang lain tidak bisa mengalahkan kemuliaan Al-Quran, dan karenanya tidak boleh menggusur fungsi Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, ataukah hudal lil muttaqin, petunjuk untuk mencapai derajat orang bertakwa. Maka apabila Quran ini kita abaikan, kita tidak perhatikan, maka kita akan masuk dalam wilayah yang tidak terjaga. Kita tidak lagi berada pada lauhin mahfuz apabila kita keluar daripada Al-Quran. Nah, Bapak biasa berbahagia, ulangi lagi bahwa pesan yang paling penting dalam surat Al-Buruj ini, khususnya bintang-bintang, adalah Al-Quran. Karena memang kita lahir dengan fitrah, dan fitrah kita adalah sebetulnya Al-Quran. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki Muhammadin al-Tahiri. Ustaz, cantuman kepada kutiupkan ruhku, Muhammad adalah rahmatan lil alamin, Muhammad adalah khuluqul azim, beliau adalah uswatun hasanah. Ini semua terkumpul sebagai potensi kita sebagai percikan Muhammad dalam innahu laqur'anun karim. Maka sebenarnya perbetulkan saya Ustaz dan beri teguran bahawa purpose untuk kita fokus adalah mensyiarkan potensi kualiti-kualiti yang inbuilt. Chip tu dah ada sebagai komputer, tinggal nak press the button, kemudian dia akan reboot dan kembalikan kita. Di mana pun zaman kita, siapa pun kita, benda ni akan mengangkat kita menuju pada potensi innahu laqur'anun karim. Bukan Nabi Muhammad saja sebagai Quran bergerak, tapi kita sendiri berpotensi. Barakallahu fi. Afwan Ustaz, beri teguran. Baik, terima kasih banyak. Bapak sekalian, seperti dikatakan tadi Pak Nur, bahwa kita ini sejak dari awal sudah diciptakan Allah luar biasa. Banyak sekali petunjuk yang kita bisa temukan dalam Al-Quran, bahkan secara akal pun. Kita saksikan secara akal saja. Tidak usah kita lihat Al-Quran dulu, bahwa manusia itulah yang mengatur kehidupan muka bumi ini. Manusialah yang memelihara kambing. Tidak pernah kita dengarkan kambing memelihara manusia. Manusialah yang memelihara sapi. Tidak pernah kita dengarkan sapi yang memelihara manusia. Manusialah yang membuat harimau menjadi punah. Padahal harimau ini adalah hewan yang sangat buas. Tidak pernah kita mendengarkan sejarah harimau itu membuat punah manusia. Begitulah seterusnya. Jadi manusia itu secara akal, secara fakta, memang adalah makhluk yang paling mulia. Nah, tinggal kalau di dalam dunia secara umum, ya tidak disebutkan kenapa mulia. Kalau itu dijawab ya karena punya otak, punya akal, punya brain. Kalau dalam Al-Quran disebutkan kenapa manusia unggul itu ada dua macam. Satu di sini dikatakan faidza sawaituhu, jadi tadi di atas penciptaan manusia ini, ya khaliqun basyaran min tin, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nah, lalu faidza sawaitu, apabila aku telah menyempurnakannya, wa nafakhtu, lalu kemudian kutiupkan fihi padanya min ruhi, ruhku. Faka'u lahu sajidin. Maka setelah itu karena ada ruhku nih, min ruhi, ya-nya ini ya mutakalim, ya pembicara. Faka'u, maka jadilah kalian lahu kepadanya sajidin, sujud. Nah, jadi kita lihat di sini unsur apa? Unsurnya ruh di sini, bukan pada unsur tin-nya di sini. Ya. Jadi bukan unsur tin, tapi unsur tin ini menjadi
starting point, titik anjak. Untuk apa? Untuk menyempurnakan. Karena di sini katakan setelah khalikun basyaran min tin baru faiza sawaitu. Artinya Allah menjelaskan kepada kita bahwa kesempurnaan kita harus dimulai dari memperbaiki kehidupan biologis kita. Makanya kita dalam Islam itu ibadah-ibadah dimulai daripada yang biologis. Ibadah kan itu adalah sebetulnya spiritual, tetapi dimulai dari yang bersifat fisik. Contohnya misalnya kalau kita puasa kan ini adalah syiar perintah Tuhan. Tapi kapan kita mulai puasa? Setelah makan, sahur. Ya, maka diperintahkan kulu washrabu, makan dan minumlah di waktu sahur itu. Nanti penutupnya apa lagi? Makan lagi. Jadi tin lagi, tanah lagi. Jadi dari tanahlah kita bergerak menuju kepada kesempurnaan. Itu maksudnya sehingga kenapa tanah dulu baru kemudian kesempurnaan di sini. Nah, jadi yang menyebabkan kita mulia itu adalah karena Allah wa nafakhtu fihi min ruhi. Yang kedua, Allah memang mendeklarasikan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Isra ayat 72 ayat 70 atau 69, wa laqad karramna bani Adam, kamilah memuliakan anak cucu Adam itu. Ya. Kamilah yang menciptakan, memuliakan anak cucu Adam itu. Maka kalau kita berhasil memahami ini, inilah menyebabkan kenapa manusia itu menjadi seperti dalam ayat ini, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku atau kami mengutus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi siapa yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam? Mereka yang fitrahnya, kesucian jiwanya terjaga. Kesucian jiwanya terjaga. Itulah yang disebut dengan kata-kata la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang yang tersucikan. Jadi kalau kita ingin memahami makna-makna asasi daripada Al-Quran, ya kita harus berusaha untuk mensucikan diri dan berwilayah atau ikut ittiba kepada yang juga disucikan di sini. Ya, jadi la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Dan kita lihat al-mutahharun di sini hanya dibatasi pada orang tertentu saja. Yaitu kita lihat dalam surat 33 lagi ya. Kita buka surat 33 lagi. Ya. Surat 33. Ayatnya juga 33 juga. Unik juga ya. Jadi kita langsung loncat ke sini. Innama hanya saja yuridullah, ini kata yurid tadi. Ingat tadi fa'alul lima yurid. Jadi fa'alul lima yurid. Jadi pasti melakukannya karena fa'alul lima yurid. Innama yuridullah, hanya saja yang Allah inginkan ialah liyudhiba, untuk menghilangkan ankum dari kalian ar-rijsa, kotoran-kotoran hati, kotoran pikiran. Siapakah yang mau dihilangkan kotoran daripadanya? Ahlal bait, keluarga Nabi. Wa yutahhirakum tathira. Ini wa yutahhirakum tathira tadi yang muncul di sini nih. Iya. Mana tadi yang muncul tadi di tersucikan ini tadi di sini ya, bukan di situ. La yamassu illal mutahharun ini. Ya. La yamassu illal mutahharun. Jadi ini samaran ini ya. Nah, kita lihat sini. Wa yutahhirakum. Ya. Di sini adalah la yamassu illal mutahharun. Ya, sama. Jadi kalau di sini mutahharun disucikan. Nah, kalau di sini dikatakan dan Allah mensucikan, ya. Dan dia mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Jadi perhatikan yang sekalian, dia Allah yang mensucikan, kan dimulai tadi dengan yuridullah. Jadi Allah di sini. Allah sebagai pelaku di sini. Yutahhirukum, Allah mensucikan. Ingat, kalau Allah mensucikan, ini akan mensucikan, berarti artinya apa? Al-bait berada dalam posisi disucikan. Disucikan itu dalam bahasa Arab namanya mutahharun. Ya, mutahharun. Jadi la yamassu illal mutahharun. Nah, kita yang belum sampai ke sana, paling tidak kita berwilayah kepada mereka. Semua yang berwilayah kepada mereka, Allah juga memberikan kemampuan memahami sebagian daripada rahasia-rahasia Al-Quran. Berikutnya lagi. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini Pak Bu sekalian ya. Ustaz. Ya, silakan.
Ustaz, ini soalan hari Kamis kemarin, Ustaz, tak sempat nak diajukan. Oh ya, silakan. Jadi mengenai pemakanan lah yang kaitan dengan ayat kemarin itu. Jadi sampai sekarang ini Anda masih belum dapat kemantapan jawapan lah daripada apa yang Anda cari tentang pemakanan. Kenapakah dalam Ahlul Bait kan ada hal-hal yang tidak bisa kita makan, seperti kepiting, ketam, ikan yang tidak bersisi segala macam. Jadi apakah larangan-larangan ini ada dalam Al-Quran ataupun para imam ataupun ijtihad para ulama kita? Apakah jika makanan ini kita makan, pastinya kan akan memudaratkan dari segi mudiah kita kepada Allah SWT. Kan? Jadi apakah alasan di sebalik kita tidak dibenarkan memakan makanan-makanan yang seperti bersisi? Apakah ada hadis yang mengatakan, apakah ada peristiwa yang mengatakan itu, Ustaz? Afwan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sekarang saya bahagia, Al-Quran itu ada yang disebutkan secara spesifik dan ada yang disebutkan secara umum. Nah, kita lihat misalnya surat Al-Maidah ya. Jadi kita lihat surat Al-Maidah di sini, surat Al-Maidah. Surat yang kelima. Kita mulai dulu dari ayat 5 ya. Ayat 5 ya. Ya, kita mulai dari ayat 5. Belum ada di screen, Ustaz. Oh, belum ada. Oke. Mohon maaf, tadi saya keluar ya, baru ingat kalau saya keluar tadi dari screen. Kita masuk dulu. Ya. Kita masuk dulu ya. Ya. Nah, kita ke surat Al-Maidah dulu nih ya. Surat Al-Maidah ini diharamkan kepada kita makanan-makanan tertentu ya di dalam surat Al-Maidah. Dan kemudian ada juga pertanyaan ya, madza uhilla lakum ya. Jadi ini adalah kita ke ayat 6 saja, ayat 4 ini ya. Yas'alunaka madza uhilla lakum. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan untuk kalian. Qul uhilla lakumut thayyibat. Jadi yang dihalalkan kepada kalian itu yang thayyibat, yang bersih, thayyibat ya. Jadi uhilla lakumut thayyibatu. Dihalalkan kepada kalian yang thayyibat ya. Nah, sebutkanlah di sini semuanya nih macam-macam yang thayyibat itu, termasuk tadi sambungannya dari atas. Ya, yang mengatakan hurrimat alaikumul maita wa dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairi, itu kan dari atas tadi surat Al-Maidah juga. Nah, tapi kita langsung ke sini karena yang di atas itu yang uhilla lakum hurrimat alaikumul maita itu sudah kita sepakati bersama, yaitu darah, bangkai, daging babi yang tidak disebut nama sudah jelas. Tapi ada pernyataan umum di sini. Jadi ini kita sebut dengan pernyataan umum. Yas'alunaka madza uhilla. Mereka bertanya kepada Muhammad, kepada Nabi, madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan kepada mereka. Sebetulnya sudah disebutkan tadi di atas, yaitu yang dihalalkan itu selain yang diharamkan terbatas. Hurrimat alaikumul maita wad dama wa lahmal khinzir dan seterusnya. Tapi muncul lagi di sini yas'alunaka madza uhilla lakum. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan. Allah menjawab, qul, katakanlah, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan kepada kalian yang thayyibat ya. Jadi intinya adalah thayyibat. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena thayyibat ini banyak, yang tidak thayyibat juga ini ada, dan tidak sesedikit yang disebutkan dalam Al-Quran, maka di antara peran daripada Nabi dan para imam itu adalah mencarikan kepada kita makanan-makanan yang halal dan menyampaikan kepada kita yang tidak thayyibah ya, yang tidak thayyibah. Maka yang tidak thayyibah ini boleh saja dia tidak najis, karena yang disebutkan tadi itu hurrimat alaikumul maita wad dam itu adalah yang najis. Tapi ada yang tidak najis tetapi tidak berkenan, tidak thayyibah pada diri kita itu. Dan ini disebutkan juga nih
Di dalam surat Al-A'raf kita misalnya lihat juga ya. Kita lihat, buka dulu surat Al-A'raf ya, surat yang ke-7. Ayat 157 ya. Jadi kita lihat ya. Jadi alladzina yattabi'una rasul an-nabiyyu ummi alladzi yajiduna maktuban indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah ini dia. Wa yuhillu lahum. Jadi kita penekanannya di sini. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan. Jadi di antara peran Nabi adalah menghalalkan bagi mereka thayyibat, dan sebaliknya wa yuharrimu alaihimul khaba'isa, dan mengharamkan bagi mereka al-khaba'is yang buruk-buruk. Ya, jadi penekanannya di sini. Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Ya. Jadi ada yang disebutkan secara spesifik, yang disebut dengan haram dan najis, itu yang disebutkan. Tapi ada yang tidak najis, tapi sebetulnya tidak bagus. Halal itu kan sebenarnya tidak boleh. Halal ini bahasa kita. Kalau bahasa Arab itu dihalalkan, tidak dibolehkan. Jadi dibolehkan. Ingat, yang namanya halal itu bukan wajib, dibolehkan. Yang namanya halal bukan wajib dimakan, tapi dibolehkan. Jadi halal itu bentuk lain daripada ibahah, boleh. Ya. Jadi misalnya kambing halal, ya artinya boleh dimakan. Yang tidak mau makan ya tidak apa-apa, bukan wajib dimakan. Sapi itu halal, artinya boleh dimakan, bukan wajib dimakan. Nah, itu makna lain daripada halal. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dihalalkan kepada kalian, kepada manusia at-thayyibat, yang baik-baik. Sebaliknya wa yuharrimu alaihimul khaba'is, mengharamkan kepada mereka yang khaba'is, yang buruk-buruk, yang kotor. Nah, siapa yang menentukan ini? Bisa kita. Tetapi Nabi memberikan patokan-patokannya. Misalnya, satu tadi, yang tidak bersisik. Ya, kalau yang tidak bersisik artinya apa? Berarti kan tidak ada bentengnya, tidak ada defendernya, tidak ada penahannya, tidak ada bumpernya, ya, tidak ada bumper, tidak ada penahannya. Sehingga kemudian kotoran-kotoran air itu bisa masuk ke dalam tubuh hewan itu. Artinya hewan itu bisa menyerap, ya, menyerap. Contohnya kita, bagus kayak kita manusia ini kan sebetulnya tidak bersisik ya. Kita ini manusia tidak bersisik. Coba kita lihat. Kalau kita mandi itu kan bisa mengeluarkan kita punya kotoran, daki namanya. Kenapa kira-kira? Daki itu dari mana? Yang diserap oleh kulit kita, dari kotoran-kotoran, dari debu-debu yang ada di sekitar kita, itu kemudian terserap oleh tubuh kita, tersimpan di dalam pori-pori kita. Begitu kita mandi, kita kerok, dia keluar. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Kulit itu bisa menyerap kotoran-kotoran. Pada apa? Pada hewan yang tidak bersisik. Ketika dia bersisik, ya tidak ada masalah. Karena dia ada penahannya namanya. Ada pembungkusnya. Ada packagingnya. Kurang lebih begitulah. Ya. Ada packagingnya. Dan ini sekarang sudah dipakai. Kalau kita menjual makanan, harus bagus packagingnya. Orang nggak mau makan makanan kalau tidak di package. Kalau tidak ada packagingnya, kalau misalnya terbuka, ya seperti itu. Kenapa? Karena dianggap tidak higienis, tidak sehat. Nah, jadi maka kita lihat yang seperti itu dilarangnya, diharamkannya karena dianggap bisa menyerap kotoran-kotoran dari sekitarnya. Yang kedua, contohnya saya kepiting yang hidup di dua alam ya. Kalau kepiting yang hidup di satu alam, yang di laut, kalau di Indonesia namanya rajungan, itu boleh. Kenapa? Karena hanya hidup di air. Nah, kalau dia hidup di dua alam, hidup di darat dan hidup di air, pertanyaannya, ini yang perlu kita catat, Pak Burhan juga perlu catat. Kalau hewan itu hidup di dua alam, seperti misalnya buaya, seperti misalnya kepiting, pertanyaannya ialah bagaimana cara mematikannya. Kita memasak kepiting, gimana bagaimana caranya mematikannya? Ya. Digetok sampai dia hancur. Nah, itu kan menganiaya namanya, Pak sekalian. Nanti kita mematikannya di panci, dimasak, di belanga. Kita ambil belanga, panci, dimasukkan ke dalamnya, diisi dengan air, baru dipanasi. Bapak bisa bayangkan bagaimana penderitaannya itu kepiting. Dimasukkan ke dalam tungku atau ke panci atau belanga, lalu dipanasi dari bawah. Dan panas itu naik sedikit-sedikit. Bapak bisa bayangkan betapa lamanya itu kepiting menderita.
baru dia mati. Dapat kita rasakan di mana. Itulah sebabnya di dalam menyembelih hewan yang boleh disembelih ya yang punya tempat sembelihan, yaitu yang punya urat leher yang kalau bisa satu kali ditarik putus supaya langsung meninggal dunia, mati. Dan makanya kalau kita menyembelih hewan, salah satu syaratnya adalah pisaunya harus tajam supaya tidak menyiksa hewannya. Nah sekarang kalau yang bersangkutan itu hidup di dua alam, bagaimana cara mematikannya baru bisa dimakan. Kalau ikan hidup di laut, begitu disimpan di darat, menggelepar-gelepar, tidak lama kemudian mati. Hitungan detik, menit sudah mati. Tapi kalau kepiting, kita biasa lihat penjual kepiting di pinggir jalan, itu makanya kepiting yang besar itu biasanya diikat capitnya, diikat itu yang apa namanya, yang menggigit, capit. Ya kalau di Indonesia namanya capit. Di apa namanya, guntingnya. Jadi gunting alami, guntingnya si kepiting itu diikat. Kenapa? Karena bisa menggigit. Ya. Dan dia hidup. Coba lihat itu penjual kepiting di pinggir jalan. Itu dia hidup, tinggal disiram-siram air terus-menerus. Dia tidak akan membusuk. Kenapa? Karena dia masih hidup. Makanya diikat capitnya. Ya. Kapan dia matinya? Ya itu tadi, kalau dimasukkan ke dalam air panas. Nah, jadi oleh sebab itulah terjadi penganiayaan di sana. Sementara kita sudah sampaikan bahwasanya cinta, kasih sayang harus kita terapkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup itu penjelasan kita pada Assalamualaikum Ustaz, masih bisa dikit? Oh ya, silakan. Ya, syukur Ustaz. Maaf. Terima kasih Masih ada- Ustaz. Kalau Ya, masih ada waktu Pak. Ustaz ya. Malam ini Anda bisa tidur dengan tenang, alhamdulillah. Ya silakan. Saya masih tentang Al-Quran Ustaz ya. Kalau yang jamak dipahami oleh masyarakat kita Muslim hari ini adalah bertepatan dengan 17 Ramadan. Hari ini ya bertepatan. Itu artinya bertepatan pula hari ini itu 1444 Hijriah. Artinya Al-Quran sudah hadir di muka bumi itu lebih daripada 14 abad lamanya. Artinya Al-Quran hadir setelah menyinari bumi ini itu selama kurang lebih daripada 14 abad. Problem mendasar gitu loh. Karena kita umat Islam ya khususnya gitu kan kalau membaca ayat Al-Quran seperti surah Al-Buruj ini kan itu sungguh sangat takjub saya membacanya ini. Itu dimulai dengan wasama iwazatil buruj, kemudian diakhiri dengan filah. Ini sungguhnya kan bicara tentang Al-Quran dan pasangannya, hakikat Al-Quran dan pasangannya. Wasama itu kan simbol dari al-wujud gitu. Al-Majid tadi itu yang dibahasakan. Zul Arshil Majid. Itu kan sebenarnya ini yang saya mohon diluruskan. Pahaman saya bahwa Al-Buruj ini bicara tentang hakikatnya bicara tentang mereka-mereka yang tadi itu, yang Zul Arshil Majid itu, yang Buruj itu gitu. Yang di dalamnya itu filahil mahfud. Di dalam dirinya itu sudah ada hakikat Al-Quran itu loh yang suci. Nah ini 14 abad lebih Ustaz ya. Kita dihadirkan Al-Quran tapi kita tidak mengenal mereka ini gitu. Hampir tidak ada yang mengenal mereka sehingga kita umat Islam masih ada di pojok-pojok yang sangat terkecil gitu loh. Justru dunia ini dikuasai oleh orang yang tidak mengenal Al-Quran. Itu ironi menurut saya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira betul ini adalah ironi terbesar. Dan karenanya satu-satunya cara adalah mengqurankan kembali manusia. Saya kira yang menarik itu Pak Ustaz, terutama Ustaz Aidin tadi, saudara-saudara kita yang Kristiani. Kalau Kristiani itu kan dakwanya disebut bukan berdakwah, tapi melakukan penginjilan, evangelism. Ya. Jadi kalau Kristen itu kan melakukan penginjilan, menyebarkan Injil ke seluruh penjuru dunia. Jadi hierarki dan organisasi gereja itu, entah Katolik ataupun Protestan, adalah disebarkan ke seluruh dunia untuk mengabarkan Injil kepada seluruh manusia. Jadi makanya disebut dengan penginjil. Ya, mereka pendakwanya disebut dengan penginjil. Orang Belanda dulu menyebutnya evangelis, ya, penginjil. Nah sekarang kalau kita terbalik, justru tidak ada istilah pengquranan, ya, tidak ada mengqurankan masyarakat. Yang ada adalah meminta orang menghafal Al-Quran saja.
Tapi mempelajari Al-Quran sungguh hampir tidak ada secara sistematis ya. Sampai sekarang, kalau sekarang dalam usia saya sudah kepala 6 mulai tahun ini, itu belum pernah menemukan ada masjid atau majelis taklim yang membaca Al-Quran secara runtut. Nggak pernah sama sekali. Ya. Saya hanya pernah menemukannya satu di Makassar, sebuah masjid. Dan itu yang membuat saya tiba-tiba merasa sangat tergila-gila dengan Al-Quran. Yaitu namanya Masjid Nurul Masajid. Di situ ada di situ ada radio amatirnya namanya Al-Ikhwan. Ya. Dulu kiainya namanya Kiai Haji Fathul Muin Demagading. Itu benar-benar Al-Qurannya di luar kepala. Dia hafal, buka halaman sekian, ayat sekian, dari bawah, dari atas. Dia tahu semuanya. Nah, di situ saya melihat keluar biasaan Al-Quran. Tetapi setelah itu tidak ada lagi. Hanya beliau saja. Begitu beliau meninggal dunia, yang nggak ada penerusnya. Jadi kesimpulannya, intinya adalah tidak ada yang menyampaikan Al-Quran secara utuh. Rata-rata penceramah menyampaikan Al-Quran itu hanya mengutip-kutip ayatnya saja. Dan cenderung ketika dikutip ayatnya itu hanya untuk membenarkan ceramahnya. Ya, jadi membenarkan. Jadi ceramahnya ada tema tertentu, lalu kemudian untuk membenarkan ceramahnya, menjustifikasinya, ya mungkin Al-Quran. Jadi Al-Quran hanya menjadi justifikator. Al-Quran bukan sebagai imam. Seperti itu. Nah, karena Al-Quran tidak pernah dibahas secara runtut dari awal sampai akhir, hubungan satu kata dengan kata yang lain, ayat dengan ayat yang lain, akhirnya tidak pernah kita bisa menemukan pasangannya. Dan ketika kita tidak bisa menemukan pasangannya, ya itu tadi seperti dikata Ustadz, Islam hanya terpojok di pinggir-pinggir masjid saja, di pojok-pojok masjid saja, di pojok-pojok peradaban saja, di sisi-sisi periferal peradaban. Tidak, bukan di pusat peradaban, bukan di center of civilization. Dia hanya ada di pinggir-pinggir peradaban saja. Ini yang terjadi sekarang ini. Coba kita lihat misalnya, mohon maaf, di sekitar kita tengah malam orang sudah ribut itu menara masjid sampai sahur. Padahal orang di sekitarnya kan ada yang salat tahajud sebetulnya, tapi berisik. Nah, kenapa kira-kira seperti ini? Karena tidak based on Al-Quran. Kalau berdasarkan Al-Quran itu kan jelas sekali bahwa kita tidak boleh mengganggu ketenangan orang lain. Bahkan Al-Quran kan tidak boleh kita berdiri di tengah jalan yang dilewati orang, karena namanya menghalangi hak-hak orang lain. Dan banyak lagi yang lain. Intinya adalah Al-Quran itu adalah menciptakan kedamaian. Kedamaian itu bukan hanya kedamaian dalam pengertian fisik, tidak boleh orang berkelahi, tetapi juga secara kedamaian dengan suara misalnya. Suara kita tidak boleh mengganggu orang lain. Ya. Kalau kita merokok, rokok kita tidak boleh mengganggu orang lain. Sehingga kalau kita mau merokok, yang ingin merokok, ya merokoknya di tempat yang sendiri terbuka, bukan di tempat yang orang lain banyak di dalamnya. Kenapa? Karena inilah saudara akhlakul karimah. Jadi di satu pihak diakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah la khuluqin azim, tapi pada saat yang sama ya kita tidak pernah sampai ke sana karena Al-Quran hanya dijadikan sebagai bacaan semacam jimat-jimat saja, sementara tindakan-tindakan kita yang lain. Coba misalnya di masyarakat kita sekarang pengajian, terutama di Indonesia, saya nggak tahu di Malaysia dan Singapura ya. Kalau di Indonesia sekarang tiba-tiba orang takut namanya penyakit ain. Nah, saya tanya apa itu penyakit ain? Katanya kalau kita dilihat orang kita sakit. Saya bilang Al-Quran mengatakan penyakit berbahaya itu di hati, fi qulubi maradun. Kenapa tiba-tiba ada penyakit ain? Kalau penyakit ain dalam pengertian biologis, yaitu adalah rabun, miopi, heteropi. Nah itu ada tempatnya di rumah sakit mata, kamu gitu. Tapi katanya kalau kita dilihat-lihat orang, nanti kita tiba-tiba sakit. Itu kan nggak make sense sama sekali. Pertama, tidak rasional, tidak terkait dengan hukum sebab akibat. Yang kedua, tidak ada di Quran. Tak satu pun ayat yang berbicara tentang penyakit ain dalam Al-Quran. Yang ada adalah penyakit kalbu. Banyak sekali dalam Al-Quran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka diturunkan Al-Quran sebagai syifa lima fis sudur. Begitu. Nah, tetapi itu tadi masyarakat kita kerjanya mencari cecak untuk dibunuh. Karena katanya kalau membunuh satu cecak pahalanya besar. Apalagi kalau pada saat dibunuh itu beberapa kali dipukul baru mati. Setiap pukulan sekian pahala. Nah, ini kan menjadi lucu-lucu jadinya. Ya, tapi inilah yang dikembangkan masyarakat kita. Dari mana? Dari hadis-hadis, bukan dari Quran. Jadi ustadznya fasih baca Quran, tetapi pada saat membicarakan agama, ya yang dibahas adalah hadis-hadis.
Dan kita terprovokasi dengan itu karena kita menganggap ustadznya kan fasih bahasa Arabnya. Ustadznya kan ini Al-Qur'annya bagus, baca Al-Qur'annya bagus. Nah, akhirnya kita melihat apa? Yang kita temukan adalah retorika, bukan logika. Ya. Jadi kita temukan retorika, bukan logika sebetulnya di sana. Nah, inilah, jadi kalau menurut saya jawaban atas pertanyaan tadi Ustaz Hidin, satu, marilah kita memasyarakatkan pembahasan Al-Quran. Kita berharap dari majelis tadabbur kita nih, para asatis kita, para ustadz kita di sini, mengembangkan di lingkungannya masing-masing. Jadi ustadz-ustadz yang ikut pengajian di kita, kalau bisa, bikinlah pengajian di masjid masing-masing. Bawa kepada Al-Quran. Ketika mereka dikembalikan kepada Al-Quran, mereka tidak bisa membantah apa-apa. Kenapa? Ya Al-Quran membuat seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu kita mencerdaskannya tadi. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan kehilafannya dari kekurangan Al-Fatihah sendiri, mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.